Dengan 4 kali lolos ke final Piala Dunia dalam 7 edisi terakhir, tim nasional Prancis telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terkuat di dunia sepak bola. Berbekal pemain-pemain bintang seperti Thierry Henry hingga Kylian Mbappe, Prancis berhasil meraih 2 trofi Piala Dunia. Namun, tak hanya kepada pemain-pemain tersebut saja, tim nasional Prancis harus berterima kasih karena INF Clairefontaine juga turut membantu menjadikan Prancis sebagai tim yang dominan di dunia sepak bola. Di video ini narasi sepak bola akan bahas asal-usul dan metodologi Clairefontaine yang sukses menelurkan bakat-bakat besar sepak bola Prancis. Pada tahun 1988, Federasi Sepak Bola Prancis membuka Clairefontaine, sebuah pusat sepak bola nasional yang didirikan atas keinginan Presiden Federasi saat itu, Bernhard Sastre. Ide ini pertama kali diusulkan oleh seorang Rumania bernama Stepan Kopak yang berdasarkan pusat pelatihan komunis di negaranya yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan individu melalui latihan yang ketat. Pembangunan Clairefontaine dimulai pada tahun 1985 dan sejak saat itu Prancis telah menghasilkan banyak bakat besar dalam sepak bola yang melewati pintu Clairefontaine. 1 dekade kemudian, Clairefontaine menjadi tempat pusat latihan bagi timnas Prancis saat Piala Dunia 1998, di mana Prancis berhasil menjadi juara dunia. Dan jebolan Clairefontaine, Thierry Henry, tampil gemilang dengan menjadi top scorer Prancis dengan 3 gol. 2 tahun kemudian, di Euro 2000, dipimpin jebolan Clairefontaine, Nicolas Anelka dan Thierry Henry, Prancis jadi juara dengan mengalahkan lawan-lawannya lewat keunggulan mereka di kecepatan, kekuatan, dan kemampuan teknikal yang dikembangkan di pusat pelatihan Clairefontaine. Ini menjadi awal mula generasi pemain jebolan Clairefontaine yang mendominasi dunia sepak bola baik di level klub dan negara dengan timnas Prancis. Di Piala Dunia 2018, giliran Kylian Mbappe yang mengikuti jejak Thierry Henry. Mbappe yang baru berusia 21 tahun tampil memukau dan mendominasi turnamen ini dengan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. 4 golnya di Rusia sukses bawa Prancis meraih trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Dengan kesuksesan ini, nama Mbappe pun digadang-gadang sebagai penerus era kejayaan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia. Proses pembinaan dimulai dengan 23 pemain dengan rentang usia 13-15 tahun yang dipilih selama pramusim dan diasah kemampuan individual mereka di Clairefontaine. Pemain akan tinggal di pusat pelatihan dari hari Senin hingga Jumat dan berlatih dengan pelatih terbaik dunia. Di akhir pekan, mereka diizinkan pulang ke keluarga atau melanjutkan latihan di klub masing-masing. Dengan hampir setiap hari fokus bermain bola, proses inilah yang menghasilkan pesepak bola kelas dunia. Selain itu, alasan lain dibalik kesuksesan Clairefontaine adalah filosofi yang menciptakan lingkungan pelatihan yang layak huni bagi para siswanya. Banyak dari mereka yang biasanya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Selain jadwal pelatihan yang ketat, Clairefontaine juga berusaha memupuk rasa keakraban yang terjalin antara peserta pelatihan dan pelatih untuk memastikan bahwa perasaan rindu atau kesepian tidak terlalu terasa. Selain itu, para pemain juga diberi pakaian dan makan, serta dalam beberapa tahun terakhir penekanan telah diberikan pada prestasi akademik. Metodologi yang unik ini membuat Clairefontaine berbeda dari tempat lain. Prioritas para pemain didorong untuk menang sesuai dengan tujuan untuk menghasilkan pemenang yang akan mewakili Prancis. Meskipun pengembangan merupakan fokus utama, mengetahui bagaimana caranya untuk menang dan peran serta seorang pemain dalam hal tersebut sama pentingnya. Pemain yang tidak mampu memenuhi tuntutan akan terus dibina dan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian pula para pelatih juga memiliki prioritas. Para pelatih juga harus mempertimbangkan usia pemain dan menetapkan tujuan yang relatif sehingga para pemain memiliki peluang terbaik untuk berkembang. Nasihat mereka juga harus akurat, efisien, dan bermanfaat. Sedangkan bentuk kemarahan yang agresif seperti berteriak, kritik yang berulang, dan kontak fisik dilarang keras. Perpaduan metode inilah yang membuat Clairefontaine begitu sukses. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebelumnya, gaya sistematis yang digunakan oleh Prancis juga sangat penting. Semua kelompok umur berlatih dengan formasi 4-3-3, diyakini oleh Clairefontaine sebagai formasi yang paling fleksibel dan menciptakan ruang terbanyak. Di akademi, anak-anak di tahun pertama fokus pada peningkatan dengan bola, terutama pada pengembangan individu. Di tahun kedua, pemain bekerja pada struktur dan taktikal, dengan pemain dilatih lewat berbagai skenario kecil. Setelah berhasil pada tingkat individu, para pemain akhirnya pindah ke lapangan besar, hal yang jarang terjadi sebelum mereka menginjak usia remaja. Intinya, Clairefontaine adalah tempat yang dirancang untuk membentuk pemain menjadi atlet elit, membekali mereka dengan keterampilan untuk bergabung dengan klub profesional dan melanjutkan pendidikan mereka. Contoh, Kylian Mbappe muncul di benak.
Setelah lulus dari Clairefontaine, dia menolak ajakan dari beberapa klub paling terkenal di Eropa untuk melanjutkan karir sepak bolanya di tim junior Monaco, sebuah keputusan yang membuahkan hasil dan direkomendasikan oleh pelatihnya di Clairefontaine. Dengan filosofi dan metodologi pelatihannya, Clairefontaine tak pernah lelah menghasilkan bakat kelas dunia untuk timnas Prancis. Di Piala Dunia Qatar, Prancis yang kehilangan pemain macam Paul Pogba dan N'Golo Kante berhasil menjadi runner-up karena banyaknya stok pilihan pemain muda berkualitas yang dapat diandalkan oleh Didier Deschamps untuk menggantikan pemain-pemain senior yang cedera. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan konten terbaru dari Narasi Sepak Bola.